Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dikasih kepada saya. Terima kasih kepada Bu Esti. Saya akan mempresentasikan tugas keempat, tugas LKI, yaitu membuat PowerPoint. Dan sudah ada dari tugas 1 dan 2 dan 3. Perkenalkan, nama saya Gilbert Putra, tambah 61605071 Judul saya pada malam hari ini judul saya yaitu pengembangan sepeda listrik panel surya. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tujuan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dan terakhir bab 5, penutup. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Saat ini kebutuhan akan bahan bakar minyak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan permasalahan global yang menimpa banyak negara, khususnya di Indonesia, yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Seiring dengan pengembangan waktu dan teknologi modern, maka bahan bakar fosil akan tergantikan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti cahaya matahari. Melalui penelitian yang terus berkembang, salah satunya adalah memproduksi kendaraan yang hemat energi. Sebagai contoh adalah sepeda listrik dengan pengisian baterai menggunakan panel surya yang digunakan sebagai alternatif kendaraan tanpa bahan bakar minyak. Sepeda listrik panel surya termasuk transportasi yang modern yang ramah lingkungan. Energi matahari merupakan sumber energi yang sangat menguntungkan bagi negara yang beriklim tropis, khususnya di Indonesia, dengan sifatnya yang berkelanjutan serta jumlahnya yang sangat banyak. Jumlah energi yang begitu besar yang dihasilkan dari sinar matahari menjadikan panel surya menjadi alternatif sumber energi masa depan yang diandalkan. Terus pengembangan sepeda listrik dengan tenaga surya dimulai dengan mencari daya motor listrik dan daya sel surya yang efisien, yang juga merangkai kontroler motor listrik dan kontroler panel surya, serta merangkai baterai yang paling efisien guna mempercepat daya pengisian dari panel surya dan listrik panel. Sepeda listrik kini telah beredar cukup banyak di Indonesia, namun karena pengisian baterai dominan menggunakan listrik PLN saja, sehingga peminatnya hanya terdiri dari kalangan tertentu. Pengembangan sepeda listrik panel surya akan mengisi daya baterai saat melaju, dan apabila tidak ada sinar matahari, maka akan pengisian baterai akan bersumber dari listrik PLN dengan menggunakan pengisian daya atau charger baterai melalui controller. Selain itu, sepeda listrik panel surya juga memiliki lampu penerangan agar dapat digunakan pada malam hari. Panel surya yang berfungsi sebagai atap pada sepeda listrik untuk kenyamanan saat berkendara di siang hari. 2. Rumusan masalah. Permasalahan yang timbul dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana mengembangkan sepeda listrik dengan pemanfaatan panel surya? Bagaimana cara merangkai panel surya untuk pengisian baterai? Apa yang diamati dalam pengembangan sepeda listrik panel surya? 1. Juga batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan sepeda listrik panel surya. Tujuan peneliti mengembangkan sepeda listrik dengan pemanfaatan panel surya, mengetahui cara merangkai panel surya untuk pengisian baterai, mengamati kecepatan maksimum dan jarak tempuh sepeda listrik panel surya. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dan ini antara lain memperoleh pengetahuan tentang perencanaan, pembuatan dan pengujian sepeda listrik, meningkatkan kreativitas dan motivitas bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, membantu pengembangan alat transportasi ramah lingkungan, dapat membantu dalam penghematan bahan bakar minyak. 1. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. Bab 2, tujuan pustaka, berisi beberapa teori yang mendukung tentang judul dari tugas akhir ini, yaitu tentang sepeda listrik, panel surya, komponen-komponen sepeda listrik, motor DC, komponen-komponen motor DC, dan prinsip kerja motor DC. Bab 3, metodologi penelitian, berisi langkah-langkah penelitian mulai dari pengumpulan dan data sampai selesai penyusunan tugas akhir. Bab 4, hasil dan pembahasan, berisi tentang perencanaan alat, pengujian alat, prinsip kerja alat, hasil perancangan alat. Dan yang terakhir bab 5, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab 2, peninjauan pustaka. 2.1, sepeda listrik.
Sepeda listrik adalah kendaraan alternatif tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh motor dan akumulator. Pada umumnya, sepeda listrik memiliki komponen utama, yaitu motor, akumulator, dan kontroler. Jenis motor yang digunakan pada sepeda listrik adalah motor listrik atau arus searah yang disebut dengan DC dengan tipe Bruce. Seiring dengan mencuatnya masalah pemanasan global dan kelangkaan bahan bakar minyak, kini produsen kendaraan berlomba-lomba menciptakan kendaraan hemat energi dan sepeda listrik termasuk di dalamnya. Berikut gambar sepeda listrik ditunjukkan pada gambar. Motor listrik. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi dan putaran poros. Prinsip kerja motor listrik yaitu mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Energi mekanik dari motor listrik seiring dengan digunakan untuk memutar impeller, pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, peralatan listrik rumah tangga, dan untuk menggerakkan sepeda listrik. Lainnya arus dan besarnya voltase yang dibutuhkan oleh motor akan diatur oleh sebuah controller. 22.1 Motor DC. Motor listrik atau disebut dengan DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik dan gerakan. DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik yang menggunakan sumber daya listrik DC. Pada umumnya, sumber motor listrik terdiri dari atas bagian yang diam atau stator dan bagian yang bergerak atau rotor. Motor DC dibedakan menjadi 4, yaitu motor shunt, motor seri, motor kompon, motor penguat terpisah. Berikut motor DC yang digunakan ditunjukkan pada gambar. Komponen motor DC. Kutub medan. Kutub medan motor DC sederhana memiliki dua kutub medan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar terdapat satu atau lebih elektromagnetik. Kumparan motor DC. Bila arus masuk menuju jangkar, maka arus ini akan menjadi jangkar magnet. Jangkar yang berbentuk silinder dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, kumparan motor DC berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub. Sampai kutub utara dan kutub selatan magnet berganti lokasi. Komutator motor DC. Komutator terdapat dalam motor DC. Komutator merupakan suatu konverter mekanik yang membuat arus dari sumber mengalir pada arah yang tetap walaupun belitan medan berputar. Komutator berfungsi sebagai alat penyerah mekanik yang bersama-sama dengan sikat membentuk suatu kerjasama yang disebut komutasi. Sikat arang. Fungsi dari sikat arang adalah untuk jembatan bagi aliran arus ke lilitan jangkar beban. Aliran arus tersebut akan mengalir dari sumber dan diterima oleh kontaktor. Gambar komponen motor DC ditunjukkan pada gambar. 22.3 Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC berdasar pada penghantar yang membawa arus ditempatkan dalam suatu medan magnet. Penghantar akan mengalami gaya yang dapat dijelaskan pada sebuah kawat berarus yang dihubungkan pada kutub magnet utara dan selatan. Arah gaya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kiri yang ditunjukkan pada gambar. Gambar di atas adalah kaidah tangan kiri yang diperkenalkan oleh Fleming untuk memahami fenomena induksi elektromagnetik pada motor listrik. Jari tengah ditunjukkan arah listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan pada magnet, sedangkan ibu jari menunjukkan gaya dorong yang terjadi akibat fenomena induksi elektromagnetik. Jadi tiga kontrol motor DC. Kontrol berperan penting yang dapat dikatakan sebagai penunjang utama operasi pada sepeda listrik. Kontrol berfungsi untuk mengatur kecepatan motor listrik dan membagi tegangan ke berbagai sumber seperti motor listrik, akumulator, throttle gas, sensor rem, dan monitoring tools. Berikut kontroler motor DC yang digunakan ditunjukkan pada gambar. Solar panel atau yang biasa disebut dengan panel surya
adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Sel surya merupakan modul yang terdiri dari beberapa sel surya yang digabung dengan dan dihubungkan secara seri dan paralel tergantung ukuran dan kapasitas yang diperlukan. Modul sel surya menghasilkan energi listrik yang proporsional dengan luas permukaan panel yang terkena sinar matahari. Jenis-jenis panel surya. Monokristal merupakan panel yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi energi listrik besar pada tempat-tempat yang beriklim ekstrim dan dengan kondisi alam yang sangat ganas. Memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat pencahayaan mataharinya kurang. Efisiennya akan turun drastis dalam cuaca berawan. 2. Polikristal merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena difabrikasi dengan proses pengucaran. Tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama. Panel surya jenis ini memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan tipe monokristal, sehingga memiliki harga yang cenderung lebih rendah. Thin film photovoltaik merupakan panel surya atau dua lapisan dan struktur lapisan tipis microcristallization dan amorphous dengan efisiensi modul hingga 8,5%, sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan per watt daya yang dihasilkan lebih besar daripada monokristal dan polikristal. Berikut panel surya yang digunakan ditunjukkan pada gambar. Seperti 5 solar charge controller. Solar charge controller atau yang bisa disebut dengan pengontrol panel surya berfungsi sebagai pengatur arus listrik baik terhadap arus listrik yang masuk dari panel surya maupun arus beban atau keluar digunakan. Bekerja untuk menjaga baterai dari pengisian yang berlebihan. Pengontrol panel surya mengatur arus dari panel surya ke baterai. Fungsi dan fitur panel surya. 1. Saat arus pengisian di baterai telah mencapai keadaan penuh, maka controller akan menghentikan arus listrik yang masuk ke dalam baterai untuk mencegah pengisian yang berlebihan. 2. Saat arus di baterai dalam keadaan hampir kosong, maka controller berfungsi menghentikan pengambilan arus listrik dari baterai oleh beban atau peralatan listrik. Berikut solar charge controller yang digunakan ditunjukkan pada gambar. Baterai. Baterai adalah sebuah alat yang menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Baterai adalah sumber penggerak utama pada motor sepeda listrik. Baterai menyimpan energi yang diterimanya dari panel surya dan mengalirkannya ke beban. Baterai juga berfungsi menyediakan daya kepada beban ketika tidak ada cahaya matahari dan harus juga meratakan perubahan-perubahan yang terjadi pada beban. Baterai terdiri dari 3 komponen penting, yaitu 1. Batang karbon sebagai anoda, 2. seng sebagai katoda, 3. pasta sebagai elektrolit. Berikut baterai yang digunakan ditunjukkan pada gambar. 27. Throttle gas. Throttle gas berfungsi untuk mengatur kecepatan yang dihubungkan saat pengoperasian sepeda listrik. Terdapat tekanan dalam throttle gas yang mengatur atau arus atau tegangan yang dibutuhkan motor DC untuk berputar. Gambar throttle gas yang digunakan ditunjukkan pada gambar. Lampu penerangan. Lampu penerangan merupakan alat tambahan yang penting pada sepeda listrik penuh surya. Lampu penerangan yang berfungsi menerangi jalan saat berkendara di malam hari. Berikut gambar lampu penerangan yang akan digunakan ditunjukkan pada gambar. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Program Studi Teknik Elektro Uki Makassar dan Workshop Teknik Mesin Uki Makassar. 3.2. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu mulai dari bulan Oktober 2019 sampai Maret 2020. 3 jenis penelitian. Jadi penelitian ini fokus pada pengembangan sepeda listrik panel surya. 4. Metode perancangan. 4.1. Penentuan spesifikasi komponen.
Penentuan spesifikasi komponen ditunjukkan untuk menentukan spesifikasi motor listrik, panel surya, kontrol surya, dan baterai yang akan digunakan sehingga sesuai dengan kinerja yang diharapkan dan didapatkannya di hasil akhir yang maksimal. Titik 4.2 Perkiraan komponen. Perkiraan komponen ini meliputi pemasangan motor listrik, pemasangan panel surya, pemasangan kontrol dan baterai. Komponen-komponen yang telah dirakit akan dirangkai menjadi satu kesatuan seperti listrik panel surya. 4.3 Kemudian lama waktu pengisian baterai. Setelah seperti listrik surya selesai dirangkai, dilakukan pengujian baterai untuk pengambilan data berupa arus terhadap waktu. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui lama waktu pengisian baterai. 4. Pengujian kecepatan tempuh. Tujuan pengujian ini adalah mengetahui kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh sepeda listrik. Apa yang diteliti adalah waktu tempuh dan jarak tempuh. Pengukuran kecepatan dan jarak tempuh sepeda listrik dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi GPS speedometer yang telah terpasang pada Android. Aplikasi speedometer adalah aplikasi yang berfungsi untuk menunjukkan informasi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh yang pada sebuah kendaraan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan antara lain yaitu obeng plus, kunci kombinasi 15, kunci kombinasi 13, kunci kombinasi 10, mesin pemotong, mesin bor, palu, tang jepit, pisau solder, kertas amplas, dan tali pengikat. Bahan yang digunakan antara lain yaitu sepeda bekas, panel surya 20 WP, 2 unit dimensi 72 cm kali 54 cm, solar charge controller 24 volt dan 20 ampere 1 unit, motor DC 24 volt 250 watt, baterai akumulator 12 volt 12 Ah 2 unit, kontrol 24 volt 250 watt 1 unit, kabel 2,5 mm, gear 18, besi pipa 6 meter, satu batang besi siku 4 meter, tortel gas, lampu penerangan 1 unit, fiberglass 3 mm. Proses pengembangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan sepeda, desain pengembangan, pembuatan rangka dan dudukan panel surya, pengecetan rangka sepeda dan rangka panel surya, dan tahap terakhir adalah perakitan komponen. Persiapan sepeda. Langkah pertama dalam proses pengembangan sepeda listrik panel surya ini yaitu persiapan sepeda yang akan didesain. Sepeda listrik yang telah siap merupakan sepeda bekas dalam kondisi baik untuk ukuran orang dewasa. Pembuatan rangka dan dudukan panel surya. Fungsi dari rangka dan dudukan sendiri yaitu sebagai tempat peletakan panel surya dan solar charge controller. Rangka dibuat dari besi pipa dengan ukuran 6 meter dan dudukan dibuat dari besi siku ukuran 4 meter yang dipotong berbagai macam ukuran dan digabungkan dengan rangka sepeda. Pengecetan rangka sepeda dan rangka panel surya. Pengecetan rangka sepeda dan rangka panel surya merupakan suatu tahap penting dalam proses pembuatan sepeda listrik. Pengecetan rangka bertujuan untuk melindungi rangkaian listrik rangka dari karatan. Proses pengecetan dilakukan berulang-ulang hingga warna pada rangka merata. Proses perakitan merupakan bagian akhir dari pembuatan sepeda listrik. Proses perakitan adalah penghubungan komponen-komponen sepeda listrik dan panel surya agar menjadi satu sehingga menjadi sebuah bentuk sepeda listrik panel surya. Adapun komponen-komponen yang dirakit adalah panel surya, solar charge controller, motor DC 250 watt, controller, baterai, tortel gas, lampu penerangan. Hasil perakitan sepeda. Keterangan yang ditunjukkan pada gambar di samping yaitu panel surya 2 unit dengan kapasitas 20 watt, solar charge controller 24 volt 20 ampere, baterai 2 unit dengan kapasitas 24 volt 12 Ah, motor DC 24 volt 250 watt, kontrol 24 volt 250 watt, tortel gas, lampu penerangan.
Pengujian baterai sepeda listrik panel surya. Pengujian sepeda listrik ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengisian daya baterai sepeda listrik panel surya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian pengisian baterai dari panel surya dilakukan saat matahari terik dan kondisi mendung untuk mendapatkan waktu pengisian yang maksimal. 43.1 Menghitung waktu pengisian baterai. Sepeda listrik yang didesain menggunakan 2 unit baterai dengan masing-masing kapasitas 12 volt 12 Ah. Baterai kemudian dirangkai menggunakan rangkaian seri dengan hasil rangkaian memiliki kapasitas 24 volt 12 Ah. Perhitungan waktu pengisian baterai terlihat pada tabel sebagai berikut. Sumber pengisian baterai. Kondisi awal panel surya, low baterai. Waktu pengisian awal dan akhir. Waktu pengisian baterai hingga penuh per menit. Arus yang mengalir. Keterangan saat matahari terik. Kondisi awal listrik PLN, low baterai. Waktu pengisian awal dan akhir. Waktu pengisian baterai hingga penuh. Arus yang mengalir. 3.2 Pengukuran kecepatan dan jarak tempuh sepeda listrik. Pengujian sepeda listrik dengan berat 39 kg dan massa beban sebesar 55 kg, 50 kg dan 67 kg. Dan pengujian ini adalah mengetahui kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh sepeda listrik. Objek yang diteliti adalah waktu tempuh dan jarak tempuh. Pengujian ini dilakukan di sepanjang jalan Perumnas Telkommas. Pengukuran kecepatan dan jarak tempuh sepeda listrik dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi GPS speedometer yang telah terpasang pada Android. Pengukuran kecepatan dan jarak tempuh sepeda listrik terlihat pada tabel sebagai berikut. Bab 5 yang terakhir itu bab penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian sepeda listrik panel surya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya. Sepeda listrik yang telah dikembangkan dengan pemanfaatan panel surya beroperasi dengan baik. Panel surya yang dirangkai mampu mengisi baterai dalam waktu 9 jam 33 menit dengan arus 1,2 ampere. Kecepatan maksimum sepeda listrik panel surya adalah 20 km per jam dengan jarak tempuh rata-rata 13,6 km dengan beban rata-rata 96 kg. Jarak tempuh dan waktu yang ditempuh yang dipengaruhi oleh berat pengendara. Saran: perlu adanya sistem pengisi suspensi pada sepeda untuk kenyamanan berkendara. Minimalis desain rangka panel surya menggunakan baterai dan motor DC yang lebih ringan dengan daya yang lebih besar akan lebih baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam.